أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan Allah telah diberikan kepada kita. Ramadan telah ditakdirkan untuk menjadi peluang yang sangat besar bagi kita untuk mendekatkan diri kepadanya, meraih rahmatnya, meminta ampunan kepadanya, dan membebaskan kita dengan segala dosa-dosa kita dari janji siksa api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bulan suci Ramadan ini kita bersyukur kepada Allah karena di negeri yang kita cintai ini kita hampir setiap saat mampu untuk berbenah diri, baik dalam saum kita maupun di dalam akhlak kita atau di dalam ibadah kita yang lain, dengan banyaknya tausiah-tausiah dari para alim ulama, dari para da'i yang menyampaikan himbauan-himbauan agama agar kita menjadi lebih baik dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita mendengar di bulan Ramadan ini sebuah hadis yang disampaikan oleh para guru-guru kita tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan Ramadan ini dengan membuka seluruh pintu surga, menutup seluruh pintu neraka, dan membelenggu setan-setan di dalam neraka. Namun ada satu pertanyaan yang sering terlintas di hati kita. Bukankah maksiat itu adalah sebuah hasil dari godaan setan sehingga manusia lalai dan kemudian melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya ya. Kemudian terkait dengan bulan suci Ramadan, ada pertanyaan baik itu disampaikan maupun di dalam hati orang yang mengatakan bulan suci Ramadan setan semuanya dibelenggu oleh Allah. Tetapi mengapa masih banyak orang yang bermaksiat kepada Allah? Banyak dari mereka yang tidak melakukan puasa, tidak melakukan salat 5 waktu, tetap membuka auratnya, makan barang yang haram, dan ada ratusan bahkan ribuan maksiat yang lain. Para alim ulama salafun salih pernah membahas masalah ini dengan mengatakan bahwa di dalam batin manusia ini tidak pernah kosong daripada penghuni. Hati manusia selalu memiliki penghuni, dan penghuninya hanya 2, Allah atau setan. Jika Allah ada di dalam hati manusia, maka setan akan keluar. Dan jika setan ada di dalam hati manusia, maka Allah pun tidak akan masuk dalam tanda kutip ke dalam hati manusia tersebut. Setiap perbuatan maksiat ataupun perbuatan taat itu akan memberikan sebuah reaksi kepada watak dan kepribadian manusia itu sendiri. Dalam 11 bulan manusia melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung, atau dengan kata lain, dia telah mempersiapkan batinnya, karakternya, kebiasaannya, tabiatnya untuk mampu berada di jalurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga sebaliknya, ketika dalam 11 bulan manusia membiarkan hatinya diisi oleh setan, dan tentunya setan ketika mengisi hati manusia, menduduki hati manusia, maka setan bukan hanya sekedar diam, tetapi membisikkan, memerintahkan, memberikan sebuah motivasi, bahkan menyuruh kepada manusia itu sendiri untuk melanggar perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam batin kita ada yang namanya hati, ada yang namanya watak, ada yang namanya akal, ada yang namanya karakter. Ketika setan itu sudah semakin bersahabat dengan manusia,
di dalam hatinya, lalu kemudian manusia itu membiarkan dirinya untuk diatur oleh setan, maka selama 11 bulan itu setan telah mampu mewarnai batinnya untuk kemudian walaupun setannya di bulan suci Ramadan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, ketahuilah bekas-bekas daripada akibat godaan-godaan setan yang ditaati oleh manusia itu sendiri akan menyebabkan manusia terbiasa dengan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh setan pada hari-hari sebelum bulan suci Ramadan. Jika seandainya di bulan Ramadan ada yang bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah bahwa itu adalah akibat daripada apa yang telah setan tanamkan di dalam batin mereka dan kebiasaan yang sudah dibentuk oleh setan serta kecenderungan hawa nafsunya untuk tetap melakukan maksiat. Tetapi saudara yang dirahmati oleh Allah, sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala telah memastikan dan mengumandangkan, inna rahmati wasi'at ghadabi, sesungguhnya rahmatku lebih luas daripada amarahku, sesungguhnya ampunanku lebih besar daripada seluruh dosa hamba-hambaku. Disitulah Rasul SAW sering kali berdoa, Allahumma inna rahmataka arja indana min a'malina. Ya Allah, sesungguhnya rahmat dan kasih sayangmu lebih kami harapkan daripada ibadah kami terhadap Engkau. Karena jika rahmat Allah diturunkan kepada kita, diberikan kepada kita, maka keadaan akan berubah dengan sangat drastis sekali. Tetapi ibadah yang kita kerjakan, jika tidak mampu menarik rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah yang kita kerjakan hanyalah merupakan rutinitas ritual, menjemukan, beban yang memberatkan, dan kita seringkali terjebak dalam ibadah-ibadah kita kepada perbuatan-perbuatan batin yang dapat menggugurkan pahala daripada amal ibadah kita itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari bulan suci Ramadan yang agung ini, hamparan luas daripada rahmat dan ampunan Allah, jangan kita sia-siakan. Katakanlah setan telah menguasai hati kita, tetapi yakinkan diri kita bahwa Allah lebih kuat daripada setan. Allah lebih kita harapkan rahmatnya daripada apa yang telah setan tanamkan dalam batin kita. Orang yang bersungguh-sungguh di bulan ini berarti dia adalah orang yang mengetuk pintunya Allah, dan pintu satu-satunya saat diketuk tidak akan pernah ditutup adalah pintunya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.